Tadinya SE cutting itu kalau berjalan mulus, masalah ini tidak akan terjadi. Tapi bayangkan ketika habis Lebaran, SE cutting itu kosong selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kosong SE, itu dari yang tadinya itu jumlahnya 40 juta, langsung melonjak ke 60 juta tadi. Yang versi data pemerintah. Oke, jumpa lagi di IBOP Sony Sarjana Peternakan. Kali ini di masa PPKM kita masih belum bisa berjumpa secara langsung, tapi kita berjumpa secara virtual dengan guru-guru kita ini. Dengan tokoh-tokoh nasional Pelunggasan, Bob. Betul, siapa aja nih, Son? Nah, ini sebelum kita mulai, topiknya ini agak menarik, Bob. Sebenarnya ini kejadiannya bukan baru kali ini ya, tapi menurut saya sudah terjadi pengulangan dan pengulangan. Nah, topiknya mungkin terpuruknya harga live bird belakangan ini. Nah, berapa sekarang, Son? Hari ini di kisaran 13-14 ribu ya, Pak ya? Betul. Oke, saya bacakan dulu narasumber kita hari ini, Bob ya. Untuk pertama, sepuh kita, Pak Wisma-Rianto. Panggilan akrabnya Pak Toto ini. Jadi beliau ini salah satu peternak yang sudah sepuh lah, 20 tahun, Bob. Dan menjabat juga sebagai wakil ketua PPUN. Dan sekarang mungkin ya jadi ketua lah ya Pak ya, PPUN. Ya, insya Allah. Ya. PLT ya Pak ya. Ya. Nah, narasumber yang kedua, nah ini Pak Sugeng. Ini udah keberapa kali kita ngobrol bareng dengan Pak Sugeng ya Pak? Ya Bob ya. Ya tidak asing lagi lah Pak Sugeng Wahyudi dengan pengalaman peternak 20 tahun. Beliau juga sekarang merupakan Sekjen Gopan dan Ketua Koperasi Wirasakti Utama Bogor. Nah, ini kita menghadirkan narasumber yang sesuai dengan background-nya sehingga apa poin-poin yang disampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai nilai sesuatu yang disampaikan dengan latar belakang peternak sendiri mempunyai nilai yang kuat ya Bob ya. Jadi silakan Bob. Siapa dulu Son yang kita dengarkan ini curhatan dari siapa Son? Tadi sesuai dengan itu kita serahkan untuk pertama kali untuk yang sepuh dulu Pak Toto. Monggo Pak. Ya. Silakan Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sony dan Pak Bob. Ya. Waalaikumsalam. Di sini saya termasuk peternak yang sedang lah. Jadi senior juga belum, junior juga sudah bukan. Kalau kita mengacu pada situasi terakhir, itu pengulangan sekian tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu itu selalu terjadi. Padahal ayam itu umurnya cuma 35 hari. Sebenarnya kalau direncanakan dengan matang, kemudian ada transparansi data, kemudian ada hadirnya pemerintah yang tupoksinya itu adalah pengaturan supply and demand. Mestinya hal ini tidak terjadi, gitu loh. Jadi mungkin saya bisa sedikit flashback ke masa lalu. Pada saat budidaya itu masih diserahkan ke peternak rakyat dan mandiri, kira-kira di bawah tahun 2009. Di mana pabrikan-pabrikan itu hanya menjual bibit dan pakan saja, kemudian budidaya diserahkan peternak mandiri. Pada saat itu konstelasi bisnisnya itu sehat semua. Jadi ya peternak ada margin, pabrik ada margin. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, di mana ada diperbolehkan peternak perorangan maupun peternak pabrikan bisa melakukan budidaya dan pemasaran produknya dalam
negeri itu memang ada bencana. Meskipun sebenarnya ada aturan Permentan di situ. Tetapi kenyataannya ketika aturan Permentan itu dikeluarkan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Artinya pemerintah di sini itu masih setengah-setengah dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. Sehingga terjadilah semacam persaingan yang sangat-sangat tidak sehat. Di mana mulai dari 2013 sampai 2020, hanya 1 tahun yang saya alami, itu peternak rasa-rasanya ada untung yaitu di tahun 2018. Tetapi dari 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020, itu mayoritas peternak mengalami kerugian yang luar biasa. Berbekal dari mana kok bisa kerugian? Mulailah timbul oversupply. Oversupply itu disebabkan karena pada saat itu di loss-nya importasi GPS tahun 2014 ke 2015. Ternyata disinyalir bukan hanya GPS dalam bentuk DOC, tetapi ada hedging act waktu itu yang yang kurang terdeteksi lah, bukan tidak terdeteksi, yang kurang diperhitungkan. Sehingga final stock-nya itu sangat-sangat membludak. Hal itu diperparah dengan tumbuhnya kandang-kandang integrasi yang tidak terbendung. Jadi setiap orang punya duit, orang punya kapital, dia boleh bangun kandang-kandang modern. Sementara peternak-peternak yang sudah digoyang dengan situasi yang kurang menguntungkan, di mana harga jual rata-rata itu kebanyakan di bawah harga produksi, itu semakin terpuruk, dan semakin terpuruk. Jadi ilustrasi singkatnya seperti itu. Kemudian sudah dilakukan aborsi waktu itu kalau nggak salah tahun 2016 awal ya, apa 2015 akhir, saya lupa. Pada zaman Profesor Mulatno selaku Dirjen waktu itu. Tetapi keadaan juga tidak membaik karena sekali lagi data-data itu masih terselubung semua. Kemudian ada surat edaran kalau zaman sekarang itu terjadi pada tahun 2020 dan 2021 awal. Nah, ketika terjadi pergantian dirjen dari Pak Ketut, kemudian diganti sama Pak Nasrullah, pada saat awal-awalnya ketika surat edaran yang intinya adalah melakukan cutting di Hatching Act, ya, di Hatching Act, itu diawasi dengan ketat, dengan aturan yang cukup ketat, itu populasi bisa terkontrol. Jadi antara supply dan demand itu bisa berimbang. Makanya pada saat awal-awal 2021 dan dari akhir 2020 dan awal 2021, peternak rata-rata untung, walaupun tipis, karena begitu ada SE, ikutannya adalah harga-harga saprona, terutama DOC, final stock. Itu lonjakannya luar biasa kenaikan harganya. Sehingga biaya produksi juga sangat tinggi. Tetapi masih lumayan ketika perbandingan antara supply and demand itu bisa berimbang, harga livelihood pun juga tinggi. Nah, di situ masalahnya. Ketika kalau nggak salah bulan Mei terjadi kekosongan cutting, jadi SE tidak terbit, SE-nya bolong-bolong, numpuk lagi. Apalagi terakhir disertai dengan kondisi pandemi. Apalagi dalam 1-2 bulan terakhir ada pengetatan masalah PPKM, ada darurat pandemi, sehingga semua permintaan terhadap produk-produk unggas ya pasti menurun. Jadi penyebabnya itu, ya ini kita harus kupas. Dengan kelebihan pasokan DOC yang pada saat berimbang itu di angka 41 juta. Kemudian ketika terjadi bolong SE tadi, sehingga cutting-nya tidak ada cutting, diperkirakan sekitar 60 juta. Tapi kalau
pemerintah merilis sekitar 59 atau 60 juta, yang kita percaya adalah kurang lebih 5% di atas itulah. Jadi bisa terjadi sekitar 65 juta. Itu jelas-jelas terjadi oversupply. Sementara di luar dugaan, pandemi ini menurunkan daya beli kurang lebih sekitar 10-15%. Yang tadinya 41 juta, mungkin ya turun sekarang sekitar 36-37 juta. Bisa dibayangkan kelebihan yang kurang lebih sekitar hampir 25 juta ekor atau 26 juta ekor per minggu loh Pak. Itu mau dibawa kemana? Yang tadinya harga bisa sampai di sekitaran 21.000, bahkan kemarin sempat tercetus sampai di harga 10.000. Sementara HPP peternak itu tidak begitu turun dari angka seputaran sekitar 19.000, 19.500. Kemarin juga tercapai HPP peternak antara 20 sampai 20.500. Sementara harga itu mencapai 10.000. Jadi kerugian per kilo saja, kalau harga 10.000 kurang lebih ya 10.000 per kilo. Bayangkan kalau teman-teman tuh panen 2 kilo, itu sudah 20.000 per ekor. Ada juga yang panen 3 kilo, sehingga 30.000 per ekor. Saya pikir ini sungguh ironis ya, sungguh ironis. Jadi kalau tanpa kehadiran pemerintah, ya mau nggak mau, kitalah yang akan menanggung kerugian ini. Karena apapun yang terjadi ketika peternak mandiri disandingkan dengan peternak integrasi, itu bukan tandingannya. Peternak integrasi itu bisa punya 4 atau 5 kantong, saya lupa ya. Pertama dia punya kantong DOC yang untung sendiri, ada untung kantong pakan, ada untung kantong RPHU, ada untung kantong karkas, ada untung. Kemudian di kantong budidaya. Nah, sementara peternak mandiri itu hanya satu-satunya kantong ya budidaya. Dan ketika terjadi oversupply, yang notabene kelebihan suplainya tuh jelas-jelas terdeteksi dan hampir semuanya mengaminin, itu ada di integrasi. Ya sehingga otomatis yang menyebabkan harga jatuh ya mereka yang punya populasi banyak. Lah populasi banyak itu siapa? Ya teman-teman integrasi dan para peternak besar, yang notabene peternak besar pun juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau peternak besar dan peternak UMKM dihitung rata-rata sekarang itu paling hanya sekitar 20%. Sementara integrasi 80%. Ketika kejadian sudah seperti ini, di mana peternak rugi kurang lebih kalau harga 10.000 itu kurang lebih 10.000 juga per kilo. Kita disuruh bantu menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Sementara populasi kita itu kan cuma 20% kalau digabungkan dengan peternak besar mandiri. Kan nggak adil. Yang menyebabkan itu yang 80% tadi, tapi yang disuruh bantu mikir itu adalah yang 20%. Sementara yang 80% itu kelihatannya juga udah kewalahan terhadap perbuatan teman-teman sendiri. Nah inilah pentingnya saya bilang hadirnya pemerintah di sini. Ayam itu umurnya 35 hari, harusnya bisa direncanakan dan bisa segera diselesaikan masalah ini kalau semuanya itu mau menyatukan visinya untuk berbuat sesuatu terhadap perunggasan sehingga kue perunggasan ini bisa dinikmati oleh semua orang, gitu loh Pak. Jadi intinya itu, ini pemerintah harus hadir, selain teman-teman dari integrator juga harus sadar diri. Kalau nggak begini, ya semuanya pasti akan punah. Kalau punah, ibaratnya cuman punah habis, nggak masalah. Tapi bagaimana dengan nasib teman-teman yang dia sudah utangnya banyak, nggak bisa nyicil utang, terpaksa harus habis, kandangnya disita, bahkan beberapa aset juga harus diambil. Kan lebih ironi lagi, Mas. Jadi sekilas itulah sebagai pemancing nanti di topik diskusi kita. Silakan, mungkin Pak Sugeng ada yang bisa nambahin. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi itu, Mas Sony. Terima kasih. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Terima kasih untuk Pak Toto. Nah, kita lanjut. Mungkin Pak Sugeng, apa yang bisa disampaikan lagi? Silakan Pak Sugeng. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bob, Mas Soli. Selamat malam. Semoga sehat selalu dalam kondisi COVID yang begitu mencekam menurut saya. Kita kembalikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya menindaklanjuti apa yang menjadi Mas Toto tadi, keterangan Mas Toto tadi. Kejadian hari ini tidak berdiri sendiri, artinya ini berawal dari aktivitas 1 bulan yang lalu. Hari ini live bird ayam hidup sudah ada di kandang. Nah, seberapa sih sebenarnya kelebihan pasok dari DOC ataupun live bird itu? Pemerintah mencanangkan kebutuhan itu sekitar 50 juta per minggu, Mas. Kebutuhan. Nah, ini bulan Juni waktu itu ya. Kemudian adanya barang itu 62 juta per minggu. Itu dihasilkan oleh sekitar 50 perusahaan breeder atau sekitar 17 sampai 19 perusahaan GPS. Itu, saya ulangi lagi. DOC 62 juta, keperluannya per minggu 50 juta. Ada 12 juta kelebihan DOC di bulan Juni yang menjadi prahara di bulan Juli karena harga di bawah biaya pokok produksi. Dalam konteks ini namanya nikmat membawa sengsara ini, Mas. Kenapa? Harus kita appreciate terkait dengan kinerja para pekerja unggas ini. Karena mereka mampu menciptakan surplus produksi. Tetapi sayangnya sampai di hilirnya tidak di-manage dengan baik. Maksud saya sekarang itu, Mas, orang bawa duit 2 karung untuk berburu final stock itu dilayani itu. Nah, mereka punya modal, sumber daya baru, semuanya baru. Nah, ini juga yang akan menghancurkan, meluluh lantakkan itu. Tetapi kalau kondisi seperti ini, predictable, yang membawa duit 2 karung, 3 karung itu akan selesai juga. Nyusul kita-kita ini. Nah, kira-kira begitu. Kembali kelebihan 12 juta ekor DOC itu analog dengan daging itu kalau sudah dipelihara sekitar 13.700-an lah, kira-kira begitu, Mas. Hari ini nih, per minggu nih. Sehingga ini yang menyebabkan harga terpuruk. Pak Toto tadi nyebut masalah data. Ini kan 62 juta per minggu. Itu kan pelaporan dari para pihak ke Kementerian Pertanian, PKH. Pada saat integritas si pelapor ini bermasalah, maka data itu menjadi kaleng-kaleng itu. Bukan 62 juta, tetapi menjadi 72 juta misalnya. Saya tidak ingin mengatakan pelaporan itu tidak benar. Tetapi yang saya rasakan adalah hari ini harga 13 sampai dengan 14.000. Padahal sudah didesain sedemikian rupa sehingga harga itu hari ini layak. Bagaimana dengan COVID? COVID memperburuk keadaan saja. Sekali lagi, COVID ini hanya memperburuk keadaan saja dari kondisi yang sudah buruk. Nah, terhadap kelebihan-kelebihan itu, siapakah yang harus bertanggung jawab? Kepemilikan itu, versi kami ini, 80% di perusahaan terintegrasi atau konglomerasi sebagian itu. Nah, mestinya mereka-mereka lah yang mesti bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Barangnya banyak. Ya dialirkan secepatnya, karena nggak mungkin nahan di kandang itu. Nggak mungkin memfungsikan kandang ini menjadi cold storage atau penyimpan, maka harus diproses dulu. Sementara, Mas, kemampuan cold storage kita itu berdasarkan informasi dari PK yang saya terima hanya 20%. Ada kesenjangan itu.
Saya kembali ke kelebihan DOC yang analog 12 juta ekor itu tadi. Jika produksinya itu 62 juta. Jika keperluan DOC itu 50 juta ekor per minggu. Nah, pada saat ternyata populasi itu lebih dari 62 juta, maka kondisinya akan semakin terpuruk harganya. Tren turun harga. Sehingga rekayasa buah dari implementasi Permentan 32 2017 ini belum nyambung. Karena Permentan ini kan supply demand, dimaksudkan agar semua bisa menikmati, baik konsumennya, baik produsennya, kami dalam hal ini, itu bisa menikmati. Karena kalau terlalu mahal, kasihan konsumen. Terlalu murah, kasihan peternak. Ini, tetapi itu belum nyambung. Apakah ini gampang? Tidak susah. Tetapi tidak gampang maksud saya. Tetapi di Permentan itu disebut, atau di SE itu, jika para pelaku tidak mentaati apa yang sudah digariskan pemerintah sesuai dengan kewenangannya, maka pemerintah akan bertindak. Gitu. Jadi secara data hari ini memang terjadi kelebihan pasok. Kegagalan rekayasa serapan ini mengakibatkan harga seperti ini tidak bergerak. Dan siapakah yang bertanggung jawab? Sebenarnya kita juga Pantinsar secara koperasi secara bersama-sama sudah terus rembuk terus, tiada hari tanpa rapat, tetapi itu juga belum mampu mengangkat harga karena hal yang substansi belum terselesaikan, yaitu apa? Oversupply. Jadi mestinya perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan yang besar inilah yang harus menyerap. Itu menurut saya seperti itu. Nah, pemerintah memang sudah berperan, maksudnya himbauan untuk menyerap 25 juta ekor. Nah, lagi-lagi kita bicara data tuh. Di luar yang itu ada keinginan 25 juta. Jadi itu saya pikir wajar. Karena memang analog dengan keinginan kita itu tadi. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kira-kira begitu. Ini kan enggak benar ini. 20% suruh yang mikir yang 80% kepemilikannya. Karena apa? Karena kita itu memang itu mata pencaharian kita. Ini sumber pendapatan kita. Sehingga wajar kalau kita itu melebihi yang seharusnya. Maka kadang-kadang kita itu kayak ketek obleng, siapa yang bermusik, siapa yang berjoget, ini memprihatinkan. Nah, ini semua menurut hemat saya gagalnya Permentan 32 untuk mengkondisikan industri unggas ini ke hal-hal yang kondusif. Itu kata pembuka saya untuk memulai diskusi ini. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Jadi mungkin saya mau tampilkan sedikit data Pak mengenai perusahaan pembibitan yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak juga sudah tahu. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini perusahaan pembibitan ada sekitar 38 ya Pak ya? Ya. Ada 38 perusahaan. Nah, tadi mungkin Pak Toto sama Pak Sugeng sudah menyampaikan latar belakang kenapa kondisi perunggasan Indonesia sampai sekarang ini belum ketemu ya Pak. Benang merahnya belum ketemu, dan dari dulu istilah oversupply itu menjadi seperti kambing hitam ya Pak, dan sampai sekarang tidak ada way out-nya, belum ketemu. Nah, kalau tadi saya mendengar ya dari Pak Toto di bawah tahun 2009 bahwa semua budidaya diserahkan kepada peternak mandiri, tapi setelah itu bahwa perusahaan integrasi atau yang mempunyai kapital besar boleh memiliki izin untuk beternak. Nah, apakah ini saya bertanya nih Pak, apakah ini perlu menjadi sorotan Pak? Perlu dikaji lagi kembali undang-undangnya, apakah itu memungkinkan, apakah tidak Pak?
Ya, sebenarnya kalau menyoroti masalah undang-undang itu memang butuh waktu yang panjang dan cukup melelahkan ya Mas. Karena kita bicara secara lagi itu. Teman-teman dari peternak mandiri sebenarnya sudah menggugat itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi akhirnya ya kalah juga. Saya nggak tahu apa penyebabnya kalah, karena memang dari Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah, itu dia mengatakan tidak ada yang salah dengan undang-undang itu. Tetapi disinyalir pemerintah ya harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Karena ini bagian dari kegagalan pemerintah dalam masalah implementasi dari undang-undang tadi. Seperti apa misalnya? Pada saat itu juga sudah jelas-jelas kalau misalnya populasi 300.000 seminggu itu harus ada RPHU. Ternyata itu juga tidak jalan. Kemudian perusahaan terintegrasi harus menyelesaikan rantai integrasinya, jangan putus di tengah jalan. Artinya kalau dia menyelesaikan rantai integrasinya dan tidak putus di tengah jalan, otomatis kan tidak akan mungkin jual di pasar becek. Semuanya pasti harusnya lari ke rantai dingin, karkas, dan sebagainya. Selama itu jalan, sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Sehingga Mahkamah Konstitusi pada waktu itu lewat judicial review yang akhirnya dikatakan undang-undang itu masih kompeten, hanya diberikan rekomendasi agar pengawasannya ya harus lebih bagus, harus pemerintah tegas dalam mengambil tindakan. Sayangnya sampai saat ini ketegasan itu dirasa masih kurang lah Pak. Memang sudah ada peran pemerintah untuk untuk mengawasi. Memang saya bisa maklum juga, walaupun di sisi lain saya juga nggak bisa maklum. Artinya kalau peternak mandiri dan peternak UMKM itu sebenarnya kan pragmatis. Yang di otak-otak kami itu kan hanya sebagai yang penting kita usaha, ada lebih, ada untung. Sudah, ya memang tidak selalu untung, tetapi yang wajar lah. Kira-kira seperti itu. Tetapi dari potensi yang lain, itu kan terjadi persaingan bebas. Yang mana persaingan bebas ini ya yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak pemerintah. Antar PT-PT besar. Mereka berlomba-lomba untuk cekin sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba untuk menguasai market. Padahal pertumbuhan market itu juga tidak seperti yang direncanakan. Sehingga ketika terjadi pertarungan bebas, di mana kita peternak mandiri itu beli bibit dari mereka, beli pakan dari mereka, kemudian harus bersaing di pasar yang sama dengan mereka. Pakai ilmu ukur apapun, mau pakai atas nama efisiensi apapun, ya bukan tandingannya Mas Sony atau Mas Bob. Bukan tandingannya. Apapun yang terjadi, kalau peternak mandiri diibaratkan Persikabu, Persatuan Sepak Bola Bogor, suruh lawan MU, Pak. Pakai logika apapun, ya kira-kira diketawain gitu loh. Masalahnya kita bertanding di lapangan yang sama, dengan input yang berbeda. Oke, kita kupas sedikit-sedikit. Kalau masalah efisiensi produksi dengan jenis kondisi kandang yang sama, peternak mandiri tidak kalah dengan integrator. Integrator itu adalah perusahaan terintegrasi. Artinya apa? Kalau misalnya integrator bisa indeks prestasi biasanya yang diukurkan dari situ, IP misalnya 450 di kandang close. Peternak mandiri bahkan ada yang 470. Artinya secara efisiensi produksi itu jelas-jelas kita nggak kalah. Tetapi kalau ketika inputannya berbeda, bagaimana kita bisa efisien? Dengan alasan, lah sekarang kan bahan baku naik, ini itulah. Nah itu kadang-kadang yang permainan menjadi tidak fair. Mereka ngomong, budidaya kami rugi. Ya, satu kantong budidaya situ yang rugi. Tapi DOC aja untung, pakannya untung, sahamnya juga nambah terus.
padahal peternak mandiri itu hanya istilahnya itu hanya satu kantong aja di budidaya yang dijual di pasar becek. Itu pun juga sudah kelenger gitu loh. Tetapi yang ditangkap oleh pemerintah bahwa ini masih menguntungkan bagi siapa? Ya prinsipnya peternak mandiri itu silakanlah. Teman-teman integrator itu mau berkembang silakanlah. Mau berkembang, mau gede silakanlah. Tapi jangan mereka berproses untuk menjadi besar, berproses untuk menjadi gede dengan cara istilahnya membunuh peternak mandiri. Bisa dibayangkan inputannya berbeda, kemudian dijual di pasar yang sama. Gitu loh. Dan siapa yang kira-kira yang sering menjatuhkan harga? Pakai logika apapun, mereka yang punya ayam banyak. Mereka yang paling efisien. Sekarang kalau pernah kami hitung berdasarkan teknis, kalau kandang close di peternak mandiri itu HPP kurang lebih sekitar 19.000, 18.500 sampai 19.000 itu untuk performance yang optimal. Kemudian di kandang open itu masih 21.000. Kalau integrasi itu bisa 15.000. Jadi ringnya itu jauh sekali. Ya, ketika harga dipatok di angka 16.000 atau 17.000, peternak mandiri mana yang bisa untung? Walaupun dia close house juga. Tetapi ketika dipatok di harga, apalagi dipatok di harga 15.500, integrasi masih untung. Tapi peternak mandiri sudah bangkrut. Gitu loh. Ya kalau mau fair play, ya tegakkan aturan permentan. Kalau dia memang seorang integrator, ya mainlah integrasi sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. You main di Karkas, jangan pernah menyinggung pasar becek. Karena pasar becek itu adalah pasarnya peternak mandiri. Dan terus terang, yang membentuk pasar becek, mau dilihat dari sejarah manapun, fakta mengatakan yang membuat pasar-pasar itu berjalan, itu adalah peternak mandiri. Yang sekarang dikuasai oleh pihak integrasi. Kenapa dikuasai? Ya karena mereka jualnya pasti lebih murah. Kenapa kok murah? Apakah efisien? Secara produksi nanti dulu. Tetapi karena inputan dia terlalu jauh, maka dia bisa efisien dalam harga. Bayangkan Pak, kalau harga PP produksi DOC itu kurang lebih 4.500 sampai di pasaran hampir menyentuh 7.500. Sudah berapa itu? Sudah kurang lebih 3.000 sendiri. Kalau 4.500 ke 7.500 hitungan kalkulator saya sih 3.000. Tetapi pakan kalau HPP dia saat ini kurang lebih sekitar 6.000 sampai 6.200. Kemudian dijualnya antara 7.500 sampai 8.000. Sudah berapa efisien sendiri itu. Selisihnya aja udah hampir 1.500 sampai 2.000. Nah, terus yang menanggung siapa? Ketika dijual di pasar yang sama. Itu kan ya kita hancur. Beda dengan dulu. Kalau dulu perusahaan-perusahaan terintegrasi, sebelum jadi perusahaan terintegrasi, itu mereka itu punya komitmen ya harus membuat peternak maju. Karena kebanyakan peternak itu kan utang, Mas. 31 hari. Jadi supaya utangnya itu bisa terbayar, ya harus peternak itu untung. Nah, untuk untung mereka ada bantuan masalah penyuluhan, masalah ini, masalah itu. Dan tidak dipastikan tidak ada saingan di antara peternak mandiri sendiri, tidak ada saingan. Tetapi ketika integrasi diperbolehkan untuk berbudidaya sendiri, kemudian disandingkan dengan peternak mandiri, dan kebetulan juga dijual di pasar yang sama, apa yang terjadi? Kalkulasi pun juga pasti mengatakan. Makanya saya tidak setuju dengan pernyataan beberapa orang yang pintar-pintar itu, kita harus efisien, kita harus efisien, kita harus efisien. Seefisien-efisiennya mandiri. Kalau sudah dihadapkan dengan perusahaan terintegrasi, walaupun performanya itu kita tidak kalah, tetap output akhirnya akan berbeda jauh. Bisa selisih sekitar 3.000-an. Dan ketika harga kurang lebih Rp1.000 di atas HPP-nya integrasi, sudah peternak mandiri dipastikan habis gitu loh Mas. Jadi itu gambaran
gambaran yang terjadi saat ini. Mungkin Pak Sugeng bisa menambahkan, Pak Sugeng. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Halo? Halo, ya. Bisa Mas Sony, Mas Bob. Silakan Pak Sugeng. Ini lebih serius dari saya ini Mas Bob sama Mas Sony. Saya Mas Bob itu mantap bro. Memang begitu keadaannya. Memang begitu. Jadi gini, saya punya perspektif lain terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 2009 Junto 41 2014. Di sana termuat Mas Sony. Pemerintah dan pemerintah daerah harus sebanyak-banyaknya bisa menampung atau bisa sebanyak-banyaknya untuk menampung usaha budidaya peternak ini. Maksudnya, jadi bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah itu memfasilitasi agar para petani atau pelaku itu sebanyak-banyaknya berbudidaya. Satu, sudah barang tentu di situ ada juga ya syaratnya atau ketentuannya dalam kondisi yang kondusif. Nah, kita bicara fakta. Hari ini yang paling terkalahkan adalah peternak kecil mandiri karena seperti sinyalmen Mas Toto tadi bahwa hanya satu macam aja itu final stock. Nah, pada saat kita berpegang kalau nggak salah itu pasal 32 atau 36. Jadi jika itu yang kita pegang, maka perusahaan besar itu nggak boleh itu berbudidaya. Ini lagi-lagi ini perspektif saya. Sehingga tidak ada urusan perusahaan besar itu untuk berbudidaya. Kenapa? Karena di pasal tersebut sudah jelas sebanyak-banyaknya rakyat ini untuk pemerintah dan pemerintah daerah dan kemudian iklim usaha yang kondusif. Pertanyaannya sekarang, harga 14.000, 13.500 menurut hemat yang ada di akar rumput itu, di akar rumput ini, itu tidak kondusif. Artinya, pasal yang membolehkan perusahaan besar itu harus dengan sendirinya, pemerintah harus berani mengambil inisiatif bahwa ini dulu yang dikedepankan atas nama keadilan. Sebenarnya kita juga menghargai ada Permentan, ada Permendak, tetapi faktanya sampai dengan saat ini belum mempunyai kemampuan untuk memayungi para pelaku, terutama yang kecil. Itu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan undang-undang itu, karena kalaupun itu diharapkan kaitannya dengan kenapa perusahaan besar itu maksudnya yang punya gagasan itu kan ini kan integrasi vertikal, maksudnya begitu. Ayat itu kira-kira nuansanya dibawa ke sana. Yang terjadi, mampukah produk kita bersaing, perusahaan-perusahaan itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mondial gitu, internasional? Faktanya tidak. Kita masih sangat khawatir dengan keinginan berhasil untuk memasukkan ayam-ayam itu. Memang kami yang akan juga mati, tetapi mereka juga tidak terusik. Itu mestinya juga menggerakkan hati para pelaku yang besar itu untuk secara bersama-sama mengkalkulasi atau mengkondusifkan usaha itu. Sehingga kami ada itu karena Anda. Sehingga ekonomi Pancasila yang menjadi dambaan kita itu menjadi implementatif. Kita itu kan saling menyalahkan. Yang gede menyalahkan yang kecil nggak usah disalahkan, ketemunya pasti salah. Maka kalau orang Jawa bilang tuh begini Mas, asu gede menang kerai. Yang gede itu akan menang mau ngapa-ngapain gitu. Anjing besar menang bertarungnya, kira-kira begitu. Sekaligus ini ungkapan kekecewaan saya kira ini mewakili peternak Indonesia ini, saya kira. Itu benar-benar kondisi itu ketidaksukaan itu nampak. Cuma mereka tidak mau berani, tidak berani untuk ngomongkan. Bagaimana mau ngomongkan? Di ujung kita tergantung mereka, fit tergantung mereka, apa itu gitu. Walaupun ada sebagian yang berani. Tetapi inilah secara psikologis bagi orang Indonesia kita juga tidak pantas mungkin sudah dikasih fasilitas, kemudian kita menggonggong kira-kira gitu. Nah, tetapi ini nggak akan selesai kalau seperti itu. Kenapa kita ungkapkan saja gitu? Sudah barang itu kita harus pakai undang-undang. Sekali lagi, perspektif saya, perusahaan besar itu nggak boleh. Faktanya apa? Ini kondisi nggak kondusif di pasal yang berbeda.
pemerintah daerah harus mengkondusif bikin usaha. Itu saya kira catatannya, Mas Sony. Ya, Bob, ada yang mau disampaikan, Bob? Oke, kalau ini kan kita berbicara mengenai harga live bird, Pak. Kemarin kita ke Suci, Sukabumi, Cianjur, itu sudah pernah ada apa, Son? Paguyuban apa? Itu pinsar Suci. Iya, itu ada pinsar, Pak. Jadi di mana peternak mandiri dan integrator bertemu untuk menentukan harga di daerah mereka masing-masing gitu. Nah, ini kalau keadaan kayak gini, bagaimana posisi obrolan pinsar itu, Pak, ketika harga pada turun kayak gini, Pak? Jadi boleh bisa saya bantu jawab ya, memberikan monggo, sedikit penjelasan gitu. Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia, kalau nggak salah Pinsar, itu ada 2, Pinsar broiler dan layer. Jadi memang benar saat ini tupok yang sering dikerjakan oleh Pinsar adalah menyeragamkan masalah harga biar nggak terlalu timpang gitu Pak. Pinsar memang berusaha untuk menyelaraskan harga. Ya dia bernaung di bawah semuanya lah. Cuma kalau kesepakatan harga sebenarnya pengaruh dari peternak mandiri seberapa banyak toh Pak. Tetapi kalau harga itu dilepas ke teman-teman integrator, masing-masing integrator untuk bertemu sendiri dan berembuk sendiri, nggak akan pernah terjadi. Karena secara psikologis saya itu bisa memahami bagaimana mungkin calon pokpan itu mau diatur sama Java. Bagaimana mungkin Java itu mau diatur sama Malindo. Bagaimana mungkin Malindo mau diatur sama Suja atau sebaiknya diatur sama Pokpan. Mereka itu pasti punya pride sendiri-sendiri yang nggak mau diatur. Dan akhirnya terjadilah perang barbar antar mereka. Tetapi dampak perang barbar ini yang menyebabkan debu-debunya itu menghabisi kita ini. Sehingga untuk mempersatukan mereka, itu setidaknya peternak-peternak mandiri yang harus ada inisiatif. Kalau peternak mandiri itu mau mengakomodir, mau memediasi mereka kelihatannya bisa sedikit turun egoisnya. Oh ini yang minta peternak mandiri. Jadi kalau integrasi itu ada 2 sebenarnya. Yang bisa membuat integrasi itu sedikit hormat. Pertama pemerintah tentu saja. Kalau pemerintah selain hormat mungkin takut lah ya. Tapi kalau peternak rakyat, mereka itu cenderung simpati gitu loh. Karena ini yang memediasi adalah peternak rakyat, sehingga mereka mau untuk bisa bertemu, untuk bisa mengadakan rembukan. Nah, di sini Pinsar berperan untuk mengatur masalah harga. Tetapi sekali lagi, yang bisa menentukan merah birunya perunggasan di Indonesia ini, itu hanya ada 2. Yang pertama, itu pemerintah. Yang kedua, integrator yang penguasaan pasarnya, penguasaan sumber dayanya, penguasaan budidayanya itu kurang lebih 80%. Gitu loh. Sehingga ketika terjadi chaos, harga turun dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, sudahlah pemerintah nggak usah ikut campur, serahkan aja ber-5 atau ber-6 duduk bareng, selesai Pak masalahnya. Tapi itu nggak akan bisa terjadi karena mereka pada egois semua. Siapa yang mau diatur? Tetapi kalau peternak rakyat yang mendudukkan, ayo duduk bareng. Di sini juga Pak Sugeng saya hitung berapa kali tampil untuk memediasi teman-teman yang besar-besar itu. Toh juga hasilnya itu ada. Jadi di sini ada 2 perspektif ya. Jadi antara oversupply ini mau dialirkan atau komitmen harga. Kalau sekedar dialirkan, nggak usah ngomong harga pasti akan jatuh. Ya, kelebihan nih dari
tadi Pak Sugeng ngomong pemerintah ngitung 50 juta. Oke, padahal kalau menurut saya ada sedikit perbedaan. Balancingnya ketika peternak mandiri juga bisa hidup itu ada di sekitar 40 juta. Di luar dugaan, pemerintah sudah setting karena ada pertumbuhan kenaikan konsumsi hewani yang masuk akal dari 40-45 juta menjadi 50 juta. Tetapi di luar dugaan ada COVID yang memperburuk keadaan sehingga sekarang bukan 40 juta lagi. Menurut hitungan saya, itu sekitar 35-36 juta. Gitu loh. Jadi semakin memperparah. Nah, kelebihannya itu di mana? Bisa Mas Sony dan Mas Bob bayangkan. Kalau peternak besar mandiri dan peternak UMKM itu dominasinya 20%. 20% dari angka berapa? Saya tetap ambil angka 45 juta. Rata-rata lah. Berarti peternak besar dan mandiri itu hanya sekitar 9 juta. Nah, sekarang ketika terjadi lost doll, SE-nya bolong-bolong pada saat bolong, DOC itu berkembang menjadi sekitar 62 juta versi pemerintah. 59 sampai 62 juta. Tapi versi yang bisa dimasuk akal rasional, itu kalau ada sedikit nakal ya sekitar 70 juta. Peternak mandiri dan besar itu tidak nambah. Peternak mandiri dan besar itu ya tetap 9 juta itu. Karena cash flow juga udah tergerus, ini juga tergerus. Sehingga kelebihan pasokan yang kalau 70 juta berarti dikurangin 9 juta, 61 juta itu ada di teman-teman integrasi semua yang notabene 80% itu. Kalau tadinya 45 juta, kemudian kita ada 20% berarti 9 juta, berarti 36 juta. Bayangkan, integrasi dari 36 juta melonjak ke 60 juta. Itu sudah berapa banyak? 26 juta sendiri, lebihnya seminggu. Nah, sekarang kalau ini dibiarkan, mungkin ya terjadi seperti seminggu yang lalu, bahkan 4 hari yang lalu. Di mana harga betul-betul menyentuh, terutama di Jawa Tengah, menyentuh 10.000. Bahkan harga luar kota hanya 7.000, Pak. Hanya 7.000. Itu berjalan kurang lebih sekitar 3, 4, sampai 5 hari. Sekarang begitu ada komitmen menaikkan harga, semuanya pada apa yang mungkin, kita harus ngalirin. Padahal ngalirin ayam dengan berkomitmen harga itu sesuatu yang sangat berbeda untuk saat ini. Saya bilang untuk kondisi saat ini. Kalau selisih oversupply-nya nggak terlalu banyak, misalnya itu selisih sekitar 1 juta sampai 3 juta, mungkin masih bisa beriringan antara mengalirkan ayam dengan komitmen harga. Tapi ini dengan ekstrim situasi seperti ini, sudah nggak bisa disatukan antara mengalirkan ayam, yang penting ayam terserap, harganya berapa, pasti jatuh. Kemudian yang satu komitmen harga. Kalau komitmen harga dipatok mendekati HPI peternak di mana harga harus 15.000 dari 7.000 naik 8.000 itu kan bukan naik harga, pindah harga gitu loh. Dari 10.000 ke 15.000, 5.000 itu kan bukan naik harga lagi, pindah harga. Nah, apa konsekuensinya ketika terjadi pindah harga? Ya pasti turun. Sekarang pilihan ada di mana? Kita mau mengalirkan dengan cara harga masih di 10.000 dalam waktu yang cukup lama, atau ayam kita itu yang terserap berkurang, tapi harga pindah ke 15.000. Tinggal tapi kita... kan Pak, kalau kita bicara DOC kan itu harusnya ada SE dari pemerintah untuk cutting, Pak. Gini, oke. Saya bisa jawab itu. Jadi nanti akan ada terusannya. Nah, tadinya SE cutting itu kalau berjalan mulus, masalah ini tidak akan terjadi. Tapi bayangkan ketika habis Lebaran, SE cutting itu kosong selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kosong SE, itu dari yang tadinya itu jumlahnya 40 juta, langsung melonjak ke 60 juta tadi. Yang versi data pemerintah. Sehingga ada kelebihan sekitar 20 juta selama 3 minggu. Nah, sementara penyerapannya bisa dibayangkan, di luar dugaan ada penurunan sekitar 10-15%. Otomatis yang dari 42 juta, itu kalau turun sekitar 10-15%, ya sekitar 38 juta. Sementara kelebihan dari bolongnya SE yang terbitnya lambat tadi, itu mengakibatkan kenaikan jumlah DOC itu kurang lebih 60 juta. Dan kenaikan jumlah DOC itu sudah pasti semuanya juga mengamini itu ada di
perusahaan-perusahaan terintegrasi gitu loh Pak. Ya sehingga masalah ini menjadi lebih rumit untuk diurai ketika perusahaan-perusahaan terintegrasi itu ya masih belum mau berembuk, masih menyerahkan pemerintah. Pemerintah sudah berupaya menemukan rembuk dan sebagainya, tapi itu hanya jalan kira-kira bangsa 3-4 hari, habis itu harga ambrol lagi. Jadi yang jadi masalah adalah bolongnya SE tadi, yang tanggal berapa sampai tanggal berapa, saya lupa, baru 2 bulan yang lalu sih. Nah, kalau keterlambatan SE itu berarti bottleneck-nya ada di pemerintah dong, Pak, untuk mereka tidak mengedarkan SE kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan FS untuk bisa di-cutting itu. Ya inilah sekali lagi, inilah yang harus dipahami secara bersama-sama. Di awal saya ngomong, mungkin pemerintah pengennya memberikan konsumsi hewani, konsumsi protein dari hewan itu yang semurah-murahnya yang terjangkau oleh masyarakat. Tetapi dari sisi inputannya, baik bahan baku dan sebagainya, tidak memungkinkan untuk bisa mencetak harga ayam dengan HPP yang murah. Ini suatu yang kontradiktif. Kita butuh bahan baku pakan jagung supaya murah. Tetapi pemerintah menutup keran impor, padahal nggak ada jagung. Hanya karena demi gengsi kita saat ini adalah biar kelihatan bahwa Indonesia itu sanggup memproduksi jagung. Padahal kenyataannya itu betul-betul kurang gitu loh. Terus kemudian ketika terjadi SE, itu kan harga DOC langsung melonjak tinggi. Melonjak tinggi artinya kan dari yang HPP sekitar 4.500, tadinya 3.800 karena ada cutting sekitar 30%, ya kurang lebih HPP sekitar 5.000 lah. Itu terpaksa dijual dengan harga 7.000 sampai 8.000. Bisa dibayangin kan untungnya seperti apa itu. Itu nggak masalah buat kita. Tetapi ketika SE cutting itu bolong selama 3 minggu tidak keluar, ya secara alami DOC itu beludak lagi. Dan apakah ketika DOC beludak itu harga DOC bisa turun ke angka 2.000, 3.000? Tidak. DOC itu tetap terserap di kandang-kandang mereka. Karena kandang-kandang mereka pertumbuhannya luar biasa cepat. Ya karena terserap di kandang-kandang mereka, terjadilah oversupply yang sudah kita perkirakan. Ini secara matematika pun bisa dihitung semuanya. Hanya niat baik, political will dari semuanya saja, apakah itu bisa disatukan atau tidak. Karena kalau selama niat baik, mereka masih berusaha ugal-ugalan, kalau saya bilang, ugal-ugalan dalam berbisnis, karena merasa HPP-nya rendah. HPP rendah karena masalah regulasi, masalah ketersediaan bahan baku, kemudian disandingkan dengan peternak rakyat. Ya tetap akhirnya akan amburadul juga Pak semuanya. Jadi itu iya, pertarungan antara raksasa-raksasa ini menghasilkan harga murah yang mungkin untuk mereka juga nggak untung nggak Pak Sugeng, integrator, dengan harga sekarang ini? Memang ada perbedaan antara kami dan mereka terkait dengan input. Ketergantungan kami, peternak rakyat ini, terkait dengan DOC dan pakan itu besar, hampir semuanya. Sehingga tapi dengan harga 13-14 sekarang ini di kandang mereka, kira-kira mereka masih untung nggak Pak Sugeng, Pak Toto? Impas atau menurut saya biaya pokok produksi mereka ya mungkin sekitar 13-14 itu. Artinya mereka nggak masalah seperti kita yang BEP-nya, biaya pokok produksinya itu bisa 19 sampai 20. Inilah yang kemudian harus diatur makanya. Maka ada Permentan-Permendak ini kan maksudnya kan ada perbedaan antara kami dan mereka. Itulah arti fungsi pentingnya Permentan dan Permendak ini untuk implementatif. Nah, saat ini itu belum terimplementasi dengan baik karena faktanya harga terendah 19.000 itu seperti Pak Toto pernah di 7.000, 8.000. Maka harus ada semacam rekayasa. Nah, Gopang Pinsar dalam berkoordinasi seperti sore tadi misalnya yang Mas Toto ikuti, saya nggak ikuti, itu kan sifatnya koordinasi. Dua pilihannya, seperti Mas Toto tadi bilang,
Kalau kita bicara harga, harus ada rekayasanya. Maka harus diatur keluarnya. Akan ketemu itu harganya. Tetapi kalau harga menjadi tidak masalah 7.000, 8.000, maka pilihan keduanya adalah mengalirkan barang ini, stok ini. Sangat dirugikan kalau pilihannya itu kedua. Maka sebaiknya harga ditentukan sehingga suplainya juga diatur. Mungkinkah itu? Susah. Tetapi pemerintah sudah menginstruksikan yang 25 juta itu waktu itu. Sudahkah itu terserap? Satu. Yang kedua, infrastrukturnya kan harus ada. Dulu sebelum mereka dapat GP atau PS kan ada studi kelayaannya. Pada saat nanti jadi final stock akan saya bla bla bla, kira-kira begitu. Tinggal mempertanyakan itu sampai sejauh mana implementasi itu bersesuaian dengan studi kelayaannya. Nah, pada saat itu tidak sesuai, maka sudah seharusnya pemerintah itu juga bertindak karena kewajiban pemerintah untuk melayani mereka juga, tetapi juga menjadi hak pemerintah juga untuk memberikan teguran dan juga tidak melayani karena tidak diindahkan apa yang menjadi keinginan pemerintah yang notabene mempunyai kemampuan untuk itu. Sehingga kita bicara undang-undang tadi, pemerintah mempunyai kemampuan untuk menciptakan usaha yang kondusif sehingga kita bersanding enak dengan mereka, kita juga bisa mendapatkan hasil, mereka juga bisa tumbuh dan tidak dirugikan. Pastinya di sini undang-undangnya yang harus jalan dan pemerintah harus punya dignity. Saat ini susah untuk mengatakan itu. Kira-kira begitu. Oke, Pak Sugeng dan Pak Toto nih keluar dari kandang nih Pak, keluar dari kandang sedikit karena harga di pasar tidak turun, malah cenderung naik di 44 kayaknya. Saya kemarin ke pasar tuh sekilo itu sampai 44 ini. Siapa yang untung, Pak? Ya, jadi begini, kami pelihara ayam setidaknya ada 4 mata rantai, belum sampai konsumen akhir itu. Nah, kita bicara yang broker dulu. Nah, yang paling berdekatan dengan kami, saya setuju sinyalemen Mas Bob maksud saya bahwa kami harga turun, tetapi kok di pasar-pasar BC itu harganya masih tetap. Dalam perspektif kami ada, karena memang banyak pilihan. Kita broker nih, barangnya itu banyak. Mereka sudah tahu barangnya itu banyak. Ya transaksi bisnis jual beli mereka akan tekan-tekan. Kalau Mas Toto jual 19.000, saya akan diadukan ke saya 18.000 karena barang saya juga nggak bisa ditahan. Itu sedemikian rupa. Dan ini peran broker menjadi sentral di sini. Tapi kenapa kok peran broker itu menjadi sentral? Karena memang oversupply. Barangnya itu banyak. Maka tadi saya bilang, kalau ini mau barang itu dialirkan dalam koordinasi Pinsar Kuban tadi, kalau dialirkan jangan bicara harga. Kalau kita bicara harga, maka harus diatur di sininya. Sehingga di situ dominasi peran broker itu tidak terjadi. Dan ini sudah pernah dialami. Yang paling baru, jualan, yang satu jualan, satu tidak. Satu jualan, satu tidak. Itu bisa menaikkan harga. Apakah itu nggak ada resiko? Ada. Tetapi sebenarnya di situ mengundang maksudnya peran dari perusahaan besar itu untuk juga menyerap hasil budidayanya sendiri karena ada di mereka lah ayam-ayam itu. Jadi sekali lagi distorsi harga antara di kandang dengan di lapak-lapak itu memang sangat nampak. Di pertanyaannya siapakah yang untung? Ya pedagang perantara ini. Utamanya broker. Nah broker ini kan juga menjadi keperluan kadang-kadang bagi mereka itu karena memang produksinya itu kan melimpah itu. Jadi siapakah yang menikmati? Ya broker. Karena kalau Pak Toto gimana Pak? Mestinya Mas ya dengan harga 15 ataupun 13 itu kira-kira kalau 15 saja kalikan 1,5 itu kan 22,5, modalnya mungkin sekitar itu, anggaplah 23 kalau 15. Kalau 13 itu modalnya tidak akan lebih dari sekitar 21-an lah itu, 5, 6,5 ya nggak nyampe 20 bahkan. Mestinya harganya bisa di
ditekan tidak setinggi ini. Maka kemarin menarik di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu karena melihat kondisi semacam itu mereka jual langsung di pasar. Maksud saya untuk memutus mata rantai. Itu kelihatannya tapi itu cukup menarik menurut saya karena itu untuk mengurangi distorsi harga antara produsen kami ini dengan konsumen ibu-ibu rumah tangga itu. Jadi betul sinyalemen Mas Bob itu tadi bahwa di bawah harganya luar biasa masih tinggi di saat COVID ini. Oke. Kalau saya ingin melengkapi sedikit, tadi udah panjang lebar diutarakan oleh Pak Sugeng. Memang benar seperti itu keadaan pasar. Ya. Memang tidak bisa dihubungkan antara harga di pasar yang stabil tinggi dengan harga di kandang yang begitu seperti kalau saya bilang roller coaster ya, yang jet naik turun gitu ya. Kita bisa turun luar biasa, tetapi harga di pasar akan stabil, tetap stabil. Karena di sini ada peran dari perantara pedagang perantara tadi. Jadi nggak akan pernah nyambung gitu loh. Itu saya menyoroti dari sisi lain ya. Ketika kejadian itu terjadi berulang, selalu dari pihak integrasi itu selalu lah ini kan pepatahnya kembang gadung dipetik Cino. Nek wis kadung harus diapakno. Kalau udah terlanjur mau diapain? Nah yang bikin kita itu konyol, itu udah berulang kok ya masih begitu terus gitu loh. Boyo sadar, semuanya itu harus sadar gitu loh. Bahwa ini adalah semuanya, untuk semuanya. Siapa ini Pak? Broker itu siapa gitu? Orang-orang yang bermain menjadi broker ini. Pedagang perantara yang dia punya duit banyak, yang dia memanfaatkan putaran jual beli ayam untuk langsung ke pasar. Gitu loh. Karena di pasar pun juga, di pasar-pasar becek itu bukan tanpa risiko, mereka juga risiko tinggi. Bayangkan Pak, orang yang punya lapak sekitar 50 ekor saja, sampai 70 ekor saja, uang yang mengendap di dia yang sengaja dibikin, itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 50 jutaan. Untuk ayam, untuk orang yang jualan sekitar 50 ekor. Dan yang mampu ini siapa? Ya broker. Ya pedagang perantara, ya pengepul, istilahnya seperti itu. Jadi memang penguasaan pasar mereka itu sudah luar biasa. Pertanyaan saya, kalau semuanya dikuasai oleh broker, seperti yang selalu ditunjukkan oleh teman-teman integrasi, ini kan peran broker, lah yang punya broker banyak itu siapa? Ya pasti teman-teman yang punya ayamnya banyak, yang dia nggak mampu menyelesaikan sampai di pasar becek. Dan itu fakta. Kenapa saya bilang fakta? Integrasi itu hanya mampu menyelesaikan rantainya sendiri itu kurang lebih sekitar 20%. Lah yang 80% itu kemana? Ya ke pasar becek. Kalau ke pasar becek, apakah dia punya lapak-lapak? Tidak. Kembali lagi, masuknya ke broker lagi. Kenapa kok ke broker? Kenapa tidak mau ke lapak-lapak? Dia nggak mau ada risiko. Yang penting aman. Mau ditawar murah, yang penting uangnya ada. Yang penting saya tidak membiayai lapak. Nah itu fungsinya di situ. Memang tidak adil rasanya Pak, gitu loh. Jadi kalau fenomena seperti itu, ya sebenarnya kalau masalah broker itu sudah dari 10 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu sudah juga dibahas. Dan sampai sekarang pun belum bisa terpecahkan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu juga mereka tergantung dari broker. Nah broker yang banyak ke siapa? Ya ke mereka. Kalau peternak-peternak kecil seperti saya tidak terlalu banyak brokernya. Saya banyak dijual di penangkap-penangkap yang lokal. Nggak akan mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya penyelesaian, saya kembali ke masalah yang maunya Pak Totok dan teman-teman peternak itu apa sih? Atur di suplai. Karena hilir itu akan mengikuti suplai. Satu-satunya jalan yang bisa diatur oleh pemerintah adalah mengendalikan suplai. Sekali lagi, satu-satunya yang bisa diatur oleh pemerintah adalah mengendalikan suplai. Dan sekarang suplai siapa yang harus dikendalikan? Ya yang 80% itu loh, tolong dikendalikan dulu. Kalau yang 20% itu hanya istilahnya penggembira saja.
Kalau yang 80% itu bisa ngerti, bisa sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan semua dan tidak saling mematikan, ya mestinya bisa mengatur, baik itu pertumbuhan kandang-kandangnya, baik persiapan infrastruktur dia untuk menyerap produk-produk dia sendiri, sehingga semuanya bisa jadi aman. Saya bahasakan lebih sederhana lagi. Apakah masalah ini bisa beres? Bisa. Bagaimana caranya? Stop integrator jual di pasar becek. Itu pasti selesai. Apakah ini mungkin? Susah. Tapi mungkin kalau ada ketegasan dari pemerintah, kalau mengacu pada undang-undang bahwa integrasi harus menyelesaikan rantai integrasinya. Itu Pak Bob. Terima kasih. Ya, ini kita perbincangan sudah hampir 1 jam Pak ini. Mungkin sudah ada beberapa poin yang kita dapat ya Pak ya dari hasil diskusi hari ini. Gimana? Ya, pertanyaan terakhir. Ya, silakan Bob. Pertanyaan terakhir ini, kalau kita berpikir optimis dengan kalkulasi hari ini, kira-kira kapan harga bisa naik lagi, Pak Toto atau Pak Sugeng dulu? Ya, saya dulu. Jadi kita memang harus berpikir optimis. Saya kira apapun, karena ini juga profesi kita juga karena ini kan siklus juga bertahun-tahun kan, jadi kita bisa melihat kapan ini akan bisa naik lagi. Ya, jadi tergantung kapan, itu tergantung dari ketaatan kita semua untuk menjalankan itu. Kenapa? Karena ini sudah disusul tanggal 10 Juli itu nanti ini sampai dengan 11 Agustus kalau nggak salah. Ada surat edaran baru. Anggaplah itu sebagai keinginan baik political will dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Nah, yang jadi masalah sampai sejauh mana keseriusan itu, tanggalnya juga bisa ditentukan. Kapan serius ya itu akan berbuah baik. Terkait dengan data itu tadi, pelaporan dan sebagainya. Kemudian juga harus ada tindakan. Apa itu tindakan? Penutup dari surat edaran itu kan pasti, jika yang tidak mentaati maka pemerintah sesuai kewenangannya akan bla bla. Itu aja poin itu ditegakkan. Dan kita memang merindukan itu. Ini harus selesai. Karena sesuai dengan undang-undang juga keberhasilan atau tidak keberhasilan itu juga ditentukan oleh sejauh mana iklim usaha ini bisa kondusif. Nah, pertanyaan sekali lagi, kapan ini selesai? Interaksi dari kita dan ketaatan dari para pelaku inilah yang mengindikasikan bahwa itu akan berakhirnya prahara ini. Yang jadi problem, ini kan sudah bertahun-tahun, layak untuk dipertanyakan juga akhirnya. Sampai sejauh mana keseriusan dari semua pihak ini. Karena kami memang tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tetapi kita bicara fakta. Kalau saya tadi bicara 12 juta lebih, itu rilis dari PKH. Bukan omongan para peternak. Kalau kemudian ada 25 juta yang harus diserap, itu anjuran dari PKH, bukan keinginan dari peternak. Nah, ini maksud saya, jalankan itu. Nanti akan ketahuan itu. Nah, kita sekali lagi merindukan dari jawaban itu, Mas Bob. Jadi, terkait dengan kapan. Saya sedikit nambahin. Silakan, Pak. Jadi kalau harapan dari kita, surat edaran yang sudah diatur dan sudah direncanakan oleh semua pihak, itu jangan bolong-bolong dulu. Karena 1 kali bolong, 1 minggu bolong, itu efeknya bisa 2 minggu sampai 3 minggu barang itu numpuk. Bayangkan kalau 3 minggu bolong, kan bisa 6 minggu barang itu numpuk. Makanya di sini perlunya keseriusan. Dan fakta mengatakan ketika dari November 2020 sampai bulan Mei 2021, di mana surat edaran itu tidak bolong-bolong, harga di atas HPP peternak, Pak. Itu fakta dan tidak terbantahkan. Tapi ketika bolong, langsung harga meluncur. Disinilah saya menghimbau ke depannya ya, dari pengaturan supply and demand yang menjadi tupoksinya Kementerian Pertanian, itu sudah bagus. Indonesia tidak berlebih dan tidak juga kekurangan. Jangan yang sudah bagus ini malah dijadikan
suplai yang berlebih. Ingat, kelebihan suplai yang terjadi itu hanya berpengaruh kecil terhadap pasar konsumen. Harga di bawah remuk sampai 10.000 akibat oversupply yang dari efek kasusnya bolong-bolongnya surat edaran tadi. Di pasar, seperti yang Pak Bob bilang, karkas itu masih sekitar 40.000. Nggak ngefek, Pak. Gitu loh. Jadi ya kalau kami hanya minta agar SE ini istiqomah lah. Jangan sampai bolong. Padahal sudah direncanakan semua oleh orang-orang pintar dan sebagainya. Ketika bolong 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dampaknya begitu besar. Sekali lagi dampaknya akan sangat besar. Dan itu akan merugikan peternak rakyat. Intinya itu Pak Sony dan Pak Bob. Makasih. Ini mungkin saya bisa share Pak mengenai isi dari SE. Nih, nah mudah-mudahan ini menjadi harapan yang berbuah manis Pak ya. Nah, ya. Terbit tanggal 1 Juli. Nah, ini ada juga tadi disebutkan supply dan demand. Jadi di sini terdapat potensi surplus DOCFS itu sekitar 69 juta. Ini versinya pemerintah ini Pak ya. Ya. Nah, dan di sini mungkin ini langkah konkret yang diambil oleh pemerintah. Mudah-mudahan tadi Pak Toto dan Pak Sugeng sudah menyatakan, ini tadi Pak, poin 4 Pak, tanggal 10 Juli sampai 11 Agustus. Nah, ini juga peternak juga ini harus kawal terus ini Pak, biar nanti seperti kata Pak Toto tadi, biar tidak ada bolong-bolong lagi nih SE. Sebenarnya untuk sekarang langkah yang paling jitu mungkin ini ya Pak ya, SE ini tetap tidak bolong-bolong ya. Nah, selain ini ada poin-poinnya, dan pemerintah juga ini Pak, mewajibkan kalau tidak salah ini bahwa perusahaan-perusahaan pembibitan juga harus menyerap ini Pak. Nah, pelaksanaannya di lapangan saya juga nanti tidak tahu nih. Penyerapan itu yang diharapkan Pak. Poinnya pengawasan di lapangan itu sekarang ya harus tetap ketat. Nah, semuanya maklum ini pandemi, tapi bagaimana itu bisa tetap ketat? Pemerintah punya caranya kok. Yakin saya gitu loh. Nah, Pak, saya terakhir Pak mau tanya, ini yang punya wewenang untuk mengawasi siapa Pak? Apakah peternak mandiri ini boleh ikut serta untuk mengawasi Pak? Atau tidak Pak? Kalau dari usul yang terdahulu, itu peternak mandiri itu sudah berkali-kali usul untuk minta kepada pemerintah untuk bantu mengawasi. Tapi pada prakteknya hanya berjalan 1-2 bulan Pak. Habis itu sama sekali tidak. Gitu loh. Ya. Pernah jalan, tapi sebagian besar habis itu tidak jalan. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin pemerintah tahu jawabannya, gitu loh. Ya. Oke, Bob. Oke, nampaknya obrolan kita akan kita serahkan kepada nanti yang menonton ini. Silakan berkomentar di bawah mengenai diskusi ini ya. Karena kita pun masih belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita tetap optimis bahwa pemerintah tetap harus membela peternak-peternak mandiri dan peternak-peternak harus berdiri di posisi yang seimbang lah gitu paling tidak antara integrator dengan peternak mandiri. Jangan sampai hanya membela kepada pemegang 80% dari pasar ini, dan tolong pasar becek itu ya dimilikilah oleh peternak-peternak rakyat ini gitu. Silahkan pasar-pasar modern itu, tapi ya memang curhatnya kalau dari integrator pasar modern itu mereka banyak tempo Pak, yaitu urusan orang masa raksasa besar nggak bisa ditempo ya mungkin kita. Oke. Gitu ya. Obrolan kita perbincangan hari ini. Terima kasih Pak Sugeng dan Pak Toto. Pak Toto, terima kasih diskusinya. Sedikit saya, Mas Bob, sedikit. Monggo. Closing statement ya Pak, silakan. Kita ini sebagai, saya kira tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun. Saya kira sama Mas Toto sama. Tapi inilah upaya kecintaan kami terhadap dunia perunggasan. Karena ini masih menjadi tempat untuk menggantungkan usaha kami. Rasanya tidak salah kalau kami kemudian memberikan saran dan kritik kepada semua pihak agar kondisinya sesuai undang-undang juga kondusif. Sehingga ke depan kita bisa natap
jauh ke depan dengan rasa optimisme. Sudah barang itu saling percaya dan saling membina, itulah yang diperlukan dengan pemerintah sebagai regulatornya. Kita tunggu peran serta perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga pemerintah, agar kami bisa ikut menikmati kue pembangunan di industri ini, bukan sebaliknya. Mohon maaf bila ada salah, Mas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Toto, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, saya masih percaya pada pemerintah untuk senantiasa dia memperhatikan peternak-peternak kecil seperti kami. Ya. Dan hanya saya ingin menyarankan agar teman-teman peternak besar itu juga mendukung keberadaan kami. Sehingga kita bisa hidup bersama-sama. Ingat, kita itu hanya remah-remahnya dari kue perunggasan ini. Mohon jangan remah-remahnya itu diambil juga gitu loh, Pak. Jadi paling tidak kita juga masih bisa menikmati, karena apa? Kita punya keluarga. Bukan hanya yang besar punya keluarga. Kita juga punya keluarga yang harus kita kasih makan. Dan untuk saat ini, pekerjaan kita, profesi kita adalah beternak ayam. Saat ini walaupun kecil-kecil, kami itu sudah menjadi petani. Tolong jangan digiring agar kami malah menjadi buruh tani. Gitu loh, lewat kemitraan dan sebagainya. Kita itu sekarang sudah petani. Harusnya petani itu diperjuangkan untuk bisa berkembang. Jangan giring kami itu menjadi buruh tani malahan. Gitu loh. Jadi itu aja, Pak. Terima kasih. Setuju. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Toto. Oke, Son. Itu obrolan kita pada malam ini. Dan Bob, mungkin kita bisa sampaikan juga buat teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Dan bila ada misalnya peternak-peternak dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Sumatera, atau mana yang mau berbincang dengan kita melalui media Zoom, kita boleh ya Bob ya menghubungi kita ya Bob ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ibob, Tony, Sarjana Peternakan, maju terus peternakan Indonesia. Maju terus. Indonesia. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak Sugeng, Pak Toto. Terima kasih. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu.